Jadi boleh dibilang yang Big Four di Cina udah masuk semua ke sini. Nah ini akan mempengaruhi tentang tren motor listrik di tahun 2025 nggak nih? Kalau buat masyarakat Indonesia, desain motor-motor Cina belum biasa. Iya, benar. Aneh gitu. Termasuk saya, Om. Begini amat. Ada satu lagi Om merek Om. Apa tuh? Yang motornya ada, tapi goibnya lebih goib daripada yang barusan Om sebut Om. Apa tuh? Oh, spesialis di pameran. Iya. setiap pameran selalu ada. Itu dia ada showroom nggak sih Om? Halo, welcome back to channel Violik. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Saya Gan. Nah, kita berdua nih kali ini akan ngobrol tentang kendaraan listrik, terutama motor listrik ya, di tahun 2025. Kenapa? Karena ini baru awal-awal tahun, di bulan Januari. By the way, Happy New Year buat teman-teman. Sekalian ya. Sekalian Om. Nah, ini menarik banget. Om Gan, kira-kira bisa nggak kita memprediksi tren motor listrik 2025? Prediksi bisa aja sih Om. Oke. Tapi masalah dulu. Om. Yang belum subscribe. Oh iya dong. Subscribe dulu dong. Like Jangan lupa share. klik tombol like dan share. Oke, ini begini nih Om Gan, menarik banget nih. Di 2024 dan 2023 sebelumnya itu selalu bergeser ya tren-trennya gitu ya. 2023 tuh saya inget banget dulu paling banyak itu tren model seperti Vespa. Ya. Sampai bosen banget. Sampai bosen lihatnya dan yang murah-murah dah. Ya, jadi waktu itu banyak banget keluar model-model seperti itu. Nah, di 2024 trennya bergeser. Karena di tahun 2023 banyak motor listrik dengan low power ya. Jadi di 1000 watt, kemudian ada yang 800 watt. Betul. Di 2024 ini udah mulai banyak 2000 sampai 3000 watt ya. Mulai. Kemudian modelnya pun banyak juga model-model seperti yang lebih populer sekarang, mirip-mirip motor-motor Jepang. Jadi berganti nih trennya. Makin cakep dah pokoknya dah. Makin cakep. Buat orang Indonesia tuh makin cakep. Makin bisa diterima. Iya, makin bisa diterima. Dan powernya pun makin besar gitu ya. Nah, menariknya di 2025 nih Om Gan. Ini kenapa? Karena gini, brand-brand dari China yang besar-besar ini sekarang udah pada masuk nih. Oh iya, dia pada masuk langsung Om ya. Langsung. Nggak Jadi lewat Aima, Sunra, Tailing, Yadia nih, Yadia langsung nih, bukan Yadia Indomobil. Dia udah nggak lewat ini mobil ya dia. Sudah tidak. Jadi ini Yadia langsung. Jadi boleh dibilang yang Big Four sama Big Four-nya di Cina udah masuk semua ke sini. Nah, ini akan mempengaruhi tentang tren motor listrik di tahun 2025 nggak nih? Otomatis Om. Otomatis kalau menurut saya. Kenapa? Ya otomatis makin banyak pabrikan masuk, saingan, harga makin turun. Dan kita tahu sendiri orang Indonesia sangat price sensitif. Kalau dari sisi model yang saya tahu nih, yang akan dikeluarkan ini biasanya mereka ini sudah model-model 2024 lagi nih pas ini. Nggak mungkin mereka akan buat model baru nih. Iya, mungkin nggak? Model 2024, ya kayaknya mereka nggak bisa stok dulu lah. Kan bikin motor tuh nggak langsung keluar Om. Nah, dia udah desain berapa tahun itu? Kita pernah lihat di pameran-pameran terdahulu. Jadi ada Aima, kemudian juga dari Sunra, kemudian dari Tailing, kemudian juga Yadia ya. Itu mereka sudah pernah ikut pameran di beberapa pameran di kita di tahun 2024. Kira-kira itu akan keluar semua nggak? Enggak sih Om, menurut saya nggak bakal keluar semua. Nggak bakal keluar semua. Yang bakal keluar itu pasti yang bakal laku. Pasti mereka sebagai pabrikan mikir ngapain gua keluarin kalau nggak laku. Pasti mereka pilih-pilih dah dari berapa model, paling dia keluarin 6, 8 kali begitu. Karena kalau Om tahu sendiri, yang Big Four-nya Cina itu ada puluhan model kali Om. Ya, ratusan model mungkin. Banyak banget. Paling masuk sini, prediksi saya paling cuma 6, 8 lah kira-kira. Per merek ya. Dari sekian ini memang yang dikeluarkan oleh Aima waktu di pameran itu modelnya cakep-cakep. Beda-beda banget gitu ya. Oh iya. Kemudian juga Tailing juga begitu, Sunra juga begitu, Yadi juga begitu. Nah, mulai dengan watt-watt yang besar nih, mereka mengeluarkan. Jadi Sunra itu mereka ada keluarin lagi yang 3000 watt begitu ya. Dan itu kelihatannya minat masyarakat cukup kencang tuh. Yang Aima juga begitu, dan Aima juga ada juga modelnya yang lebih sporty gitu ya. Oh, yang pas pameran kemarin itu pameran, ya. Betul. Tapi inget Om, antusiasnya karena mereka belum sebut harga waktu itu. Betul, semuanya belum disebutin harga. Iya, semuanya belum sebut harga. Karena memang waktu itu hanya baru dipamerkan. Yadia juga begitu, juga dengan Tailing juga begitu ya, semuanya begitu. Tapi tunggu dulu, jangan bahas yang merek-merek besar Cina dulu. Kita nanya merek yang udah ada cukup lama ya, setahun 2 tahun, tapi motornya yang dia pamerin tuh belum keluar. Nggak keluar-keluar? Iya. Goib. Iya, bisa dibilang goib, bisa dibilang dia lagi produksi, saya nggak ngerti ya. Cuman
Kita bahas yang kemarin dulu deh, yang katanya akan keluar tapi belum keluar. Akan keluar tapi nggak keluar. Iya. Ini yang udah lama dinanti-nanti dan orang juga waktu itu antusiasmenya cukup tinggi. Yang saya tahu adalah Ion Mobility. Iya, setuju. Itu juga pas keluar saya, wah ini cakep juga nih motornya nih. Keren. Monokok semua, baterai di dalam gitu kan. Ya, baterainya dalam sasis ya. Iya, tapi kita tunggu 2023, 2024. Itu nggak keluar. Mereka cuma keluarin prototype begitu ya. Kemudian disuruh cobain, suruh review, coba. Tapi motornya sendiri nggak keluar. Iya, nggak keluar setahu saya ya. Ya, kenapanya saya kurang tahu. Saya nggak tahu. Nah ini prediksi gimana Om? Di 2025 dia bakal keluar nggak Om? Kalau saya yakin akan keluar, karena memang sudah melewati proses yang begitu panjang. Kemudian juga perubahannya juga sudah lumayan banyak gitu ya, dan masukan-masukan dari influencer, masukan-masukan dari reviewer itu cukup banyak ditampung, dan kemudian saya lihat juga memang langsung dirubah secara segi desain ya. Jadi kelihatannya sih 2025 ini mereka harusnya sih sudah bisa keluar. Setuju sih Om. Kalau saya juga prediksi bakal keluar 2025 karena kenapa? Mereka belum jualan. Nggak mungkin dong perusahaan benar-benar R&D doang nggak jualan, dapat dari mana revenue mereka? Kalau showroomnya udah ada. Ya showroom udah ada dari awal. Di Radio Dalam Jakarta ya. Kemudian juga pabriknya sudah ada. Walaupun saya belum pernah lihat tapi sudah ada katanya. Jadi memang kelihatan sih pasti akan keluar. Kita tunggu aja. Nah, itu Ion Mobility. Ion Mobility. Kemudian yang lokal sebetulnya nih, saya dari dulu bener-bener pengen ngarepin nunggu kapan nih keluar karena pengen banget melihat bentuk aslinya. Itu adalah yang produksi Sidoarjo, Surabaya. Oh, Safat. Oh iya. Dari sisi modelnya kan menarik banget ya. Menarik banget. Dia panjang, kemudian juga dari performance-nya, dan menariknya adalah dia hampir semuanya didesain sendiri ya. Betul. Didesain sendiri, jadi benar-benar proses yang panjang dari tahun berapa sih dia? 2000. Saya lupa ada di video 2020 apa? Pokoknya sudah lama banget proses panjang gitu. Dan harusnya keluar di 2024. Tapi kita tunggu-tunggu. Masih belum ya. Mungkin banyak konsiderasi yang kita nggak tahu ya. Cuman kita harap di 2025 keluar lah. Kalau menurut saya sih pasti keluar ya. Pasti keluar sama ya. Pasti 2025 juga sama nasibnya seperti Ion Mobility. Jadi memang sudah melalui proses yang cukup panjang dan kelihatannya semakin lama desainnya pun semakin matang ya. Perubahan-perubahannya sudah ada gitu, kita lihat, tinggal diproduksi. Saya nggak tahu kendalanya apa, tapi saya yakin 2025 akan keluar. Kita tunggu aja sama seperti Ion tadi. Terus ada satu lagi Om, dua tipe sebenarnya dari pabrikan lokal yang kita pernah review juga, yang dan view cukup bagus. Itu Volta. Oh, Volta. Yang Patriot dan Mandala ya kalau nggak salah. Patriot dan Mandala. Ini dari sisi desain cukup menarik karena dia desainnya itu mirip motor Jepang. Kemudian juga penerimaan masyarakat, reviewnya juga bagus gitu ya. Jadi memang harusnya sih banyak orang menanti-nanti gitu ya. Tapi ini nggak keluar-keluar nih memang nih. Karena nggak tahu, karena sesuatu hal gitu ya. Belum keluar-keluar, apakah konsiderasi harga, apakah konsiderasi desain dan seterusnya, kita belum tahu. Tapi diharapkan sih 2025 ini pasti keluar. Harusnya ya? Harus keluar. Harusnya ya. Sebetulnya bukan cuma Volta, tapi ada juga merek-merek yang lain. Contoh nih, Overo Picasso, modelnya banyak yang suka. Kemudian review dari masyarakat juga kelihatannya cukup baik responnya ya. Jadi kita juga pernah mereview, itu juga responnya bagus, view-nya juga bagus, banyak orang tertarik, tapi sama-sama goib. Nggak keluar. Saya nggak tahu kendalanya apa gitu ya. Banyak orang bertanya-tanya gitu ya, ini kok kapan keluarnya? Nah, kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan di 2025 ini keluar. Semoga keluar. Tapi ada satu lagi Om merek Om. Apa tuh? Yang motornya ada, tapi goibnya lebih goib daripada yang barusan Om sebut Om. Apa tuh? ZPT Om. Oh, ZPT, spesialis di pameran. Setiap pameran selalu ada. Itu dia ada showroom nggak sih Om? Sebetulnya kalau showroomnya itu ada pusat penjualannya ada untuk motor listrik beragam ya. Itu ada daerah Tebet sana, sebetulnya ada gitu ya. Tapi memang motornya sendiri saya nggak tahu nih, deliver ke masyarakatnya seperti apa gitu ya. Karena memang setiap pameran selalu ada, PO-nya panjang. Banyak. Tapi saya nggak pernah lihat berseliweran di jalan. Dan saya suka dengar ada berita seliweran katanya nggak diantar-antar katanya. PO-nya udah lama gitu. Nggak tahu juga. Teman-teman ada nggak yang order itu motor tapi belum dikirim? Komen di bawah ya. Tuh, komen. Om Agan, sebetulnya ada satu hal yang menurut saya isu yang cukup besar dan rasanya ini jadi konsiderasi ya, jadi pertimbangan untuk produsen belum mengeluarkan
produknya di tahun 2024, terutama terakhir-terakhir. Itu kenapa? Karena masalah subsidi yang tidak jelas. Oh iya. Jadi Benar. subsidi yang kita tahu di tahun 2004 kan selesai ya, sudah habis ya kuotanya. Kemudian isunya ini ada dua, diperpanjang, ada lagi gitu ya, atau bahkan ada yang bilang di stop. Iya, itu masih nggak jelas waktu itu ya. Nggak jelas. Dan ini yang akan menjadi konsiderasi utama untuk produsen mau ngeluarin motor dengan harga potongan subsidi kah atau tanpa subsidi? Oh, iya betul. Jadi masih ragu-ragu gitu karena memang belum ada kejelasan. Masyarakat pasti nunggu-nunggu juga. Betul. Karena akan gini, mendingan gue tunggu subsidi keluar. Gitu kan, pasti menunggu-nunggu. Jadi karena belum ada kejelasan perihal tentang subsidi, isunya masih berseliweran ke sana kemari. Sumber pun kita sudah tanya ke sana kemari, itu selalu ada dua gitu ya. Jawabannya dilanjutkan, ada lagi dengan model baru, kemudian satu lagi dihentikan. Iya benar. Dan dua-duanya ini adalah dari sumber yang sama dari pihak berwenang. Jadi kita sendiri belum tahu mana yang aslinya atau yang sesungguhnya. Benar. Termasuk juga produsen pun galau dan gampang. Benar. Kalau contoh deh kita kalau sebagai konsumen dulu, misalnya nih motor harga 20 juta gitu ya, terus dibilangin kuota udah habis, oke, berarti harga normal 20 juta. Tapi ada isu lagi, tahun depan katanya bakal ada subsidi lagi. Saya sebagai konsumen, saya tunggu apa saya beli? Kalau saya beli sekarang, ntar tahun depan tiba-tiba ada kecelek. Iya, rugi saya. Ya kan? Jadi mendingan saya tahan gitu kan. Nunggu aja. Tapi dari produsen, waduh, ini saya keluarin harga segini, ntar dipotong subsidi, gimana ngurusnya segala macam, ribet. Jadi kalau sebagai produsen, mereka bingung jualannya. Iya. Bingung menetapkan harganya. Iya, menetapkan harganya bingung kalau dari produsen. Kalau dari konsumen kan, mereka pasti nunggu yang dapat subsidi dong, otomatis kan. Boleh dibilang jangan sampai di PHP. Iya, jangan sampai di PHP, udah beli, ternyata sebulan ada lagi, waduh kan. Itu kan tadi dari sisi harga ya, yang membuat dilematis ya. Iya. Nah sekarang kalau dari sisi performance bagaimana nih? Karena gini, keinginan masyarakat Indonesia terutama ya untuk kendaraan listrik itu biasanya mereka pengen tuh jarak tempuhnya jauh, kemudian juga top speednya tinggi, torsinya besar. Ya, itu memang pengennya begitu gitu ya. Di 2024 baru sedikit ya motor listrik yang memenuhi kriteria itu. Iya. Nah, kelihatannya di 2025 ini bakal keluar nggak nih harapannya sama dengan masyarakat kebanyakan? Kalau kita lihat dari produsen yang ada sekarang, kayaknya kecil kemungkinan om. Kayaknya itu aja pasti yang main. Kalau menurut saya. Sebetulnya di awal tahun ini sudah ada isu yang beredar, akan ada muncul satu brand baru yang katanya memenuhi ini nanti nih, memenuhi kriteria masyarakat tadi tuh. Jadi performance-nya tinggi, jarak tempuhnya jauh, kemudian juga torsinya besar, speednya maksimumnya tinggi gitu. Katanya ada, saya belum tahu. Mudah-mudahan keluaran ada gitu memang ya istilahnya harapannya kita ya. Itu harapan kita semua, benar. Tapi saya optimis ya. Produsen-produsen kita makin lama pun akan mengeluarkan motor-motor listrik yang memenuhi harapan-harapan masyarakat ya, terutama memang dari sisi performance gitu ya. Ini memang sudah menjadi tren di 2024 juga bahwa banyak motor-motor baru itu jarak tempuhnya sudah mulai jauh-jauh ya. Walaupun bukan jauh banget, tapi rata-rata yang dulu cuman jarak tempuhnya 40 km, kemudian 60, ada yang sekarang 80, ada yang 150, bahkan sampai 200 dan seterusnya. Memang kelihatannya juga dari produsen di 2025 ini pasti akan mengeluarkan motor-motor listrik yang memang mempunyai jarak tempuh cukup jauh. Kemudian untuk torsinya juga akan lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena memang pengalaman atau experience dari pengguna motor listrik terutama di awal-awal kemunculan motor listrik itu banyak yang kecewa bahwa motor listrik itu tidak kuat nanjak lah, lelet lah. Awal-awal motor listrik itu dia banyak kan 800 ribu atau jadi memang ngerasa kayaknya motor listrik ini belum reliable untuk kebanyakan orang gitu ya. Nah, ini isu-isu itu sudah ditangkap oleh produsen-produsen juga, mereka akan berusaha untuk membuat motor-motor listrik gitu ya yang memang memenuhi harapan-harapannya. Dan saya yakin 2025 ini akan muncul banyak gitu. Karena memang di 2024 pertengahan akhir pun udah mulai banyak nih keluar nih. Ya harusnya mereka pas 2024 itu mereka harusnya udah mulai riset ya. Iya. 2025 keluar, cuman saya nggak bisa ngomong sih om. Kalau menurut saya paling beberapa doang, nggak banyak kalau menurut saya. Oke. Gimana tuh menurut teman-teman? Gimana teman-teman? Komen di bawah. Kalau dari model gimana nih? Ada prediksi nggak kira-kira? Kalau model prediksi saya, ya masyarakat Indonesia terbiasa dengan motor dari pabrikan Jepang ya.
Kalau menurut saya tahun 2025 ini bakal banyak banget pabrikan motor listrik yang bakal niru stylenya motor Jepang. Supaya orang Indonesia tuh terbiasa ngelihatnya. Mudah diterima. Mudah diterima, betul sekali. Soalnya jujur, motor listrik yang keluaran dari China, apalagi yang bawa prinsipal masuk gitu langsung ya. Jujur, bentuknya tuh boring banget. Kalau menurut saya bukan boring, tetapi masyarakat Indonesia belum terbiasa. Oh iya sih, benar sih. Jadi gini, kalau boring itu kalau kita memang udah sering lihat, wah ini melulu gitu ya. Tapi karena kita jarang melihat, kemudian juga modelnya buat kita masih terasa asing, kita ngerasanya kayak aneh. Ya, sorry maksud saya, boring tuh dari mata orang Indonesia yang biasa ngelihat Jepang begini amat bulat gitu. Coba deh teman perhatiin deh. Motor-motor listrik yang awal-awal tuh bentuknya mirip semua dah. Gimana? Ya betul, karena kita tidak terbiasa. Tapi kalau yang sudah biasa gitu ya, sudah biasa misalkan tinggal di China ataupun juga sudah terbiasa dengan produksi China, menurut mereka adalah ya memang desain ini yang menurut mereka adalah menarik gitu. Ya, justru yang boring itu adalah desain-desain motor Jepang. Gitu lagi. Gitu. Dibalik ya. Ini kan permasalahannya adalah masalah orang sudah terbiasa atau tidak gitu. Jadi kalau buat masyarakat Indonesia, desain motor-motor Cina belum biasa. Iya, benar. Aneh gitu. Termasuk saya, Om. Termasuk saya. Begini amat. Dari sisi desain memang motor-motor listrik China itu banyak boleh dibilang Frankenstein, comot sini, comot sana, comot sini, jadi satu. Sehingga kita ngeliat gini, mungkin chassisnya generik gitu ya, frame-nya generik, tapi bodinya bisa macam-macam. Kadang-kadang kita pikir, oh kok ini mirip motor listrik yang itu, lampunya mirip yang ini, tailnya mirip yang itu dan seterusnya. Jadi memang ya di China begitu. Karena memang sepertinya buat mereka lebih mengutamakan practicality. Benar. Dari sisi harga terutama ya. Jadi buat mereka yang penting praktikal, bisa jalan, harganya murah, hajar. Karena kalau dari segi manufacturing, kalau dari saya nih, bikin 1 juta item yang sama dibanding bikin 100 item masing-masing cuman 2.000 gitu, mendingan langsung bikin banyak Om. Betul. Lebih murah kalau lebih dari murah. manufacturing. Nanti tinggal comot sana comot sini, gabung sana gabung sini, sehingga kan sering banget nih kita udah sering juga beberapa nge-review motor listrik A, aduh mirip banget sama motor listrik B, sama motor listrik C gitu ya. Beda di lampu doang, beda di fairingnya doang, beda di tailnya doang gitu ya, dan seterusnya, yang memang ya karakteristik motor-motor China seperti itu. yang sekarang ya, nah ini 2025 kita harapin ada perubahan. Nah, menurut saya sih kayak begitu sih Om Agen ya. Jadi dari sisi harga, dari sisi performance, kemudian juga dari sisi desain gitu ya. Rasanya tahun 2025 ini akan beda ya. Akan ada perubahan. Cuma sejauh mana kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman nih, harapannya sebetulnya motor listrik di tahun 2025 ini seperti apa dari sisi harga, performance, dan desain. Silahkan komentarnya di bawah. Siapa tahu didengerin sama pabrikan. Siapa tahu. Karena memang pabrikan banyak dengerin kita juga ya. Iya, nggak tahu. Ya buat teman-teman deh yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EVholic.